Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa peradaban-peradaban besar, Mesir, Roma, semua itu selalu mengikuti pola yang sama? Lahir dari kekacauan, jadi super jaya, terus runtuh jadi puing-puing. Apa sih rahasianya? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas siklus abadi kebangkitan dan kejatuhan peradaban ini. Oke, kita mulai dari nol. Coba bayangin dunia tanpa aturan, di mana hukum satu-satunya adalah bertahan hidup. Kalian mau mulai dari mana? Dan ini bukan pertanyaan main-main loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi nenek moyang kita waktu mereka pertama kali mencoba membangun sesuatu yang lebih dari sekedar bertahan hidup. Orang Mesir kuno itu cara mandang dunianya simpel banget, hitam dan putih. Ada kemet, tanah hitam yang subur di sepanjang sungai Nil, ini simbol kehidupan dan keteraturan. Terus di sisi lain ada Deshret, gurun merah yang panas dan mematikan. Ini simbol kekacauan total. Jadi buat mereka, membangun peradaban itu artinya ya, secara harfiah, merebut kehidupan dari kematian. Terus gimana caranya kekacauan yang mengerikan itu justru melahirkan keteraturan? Jawabannya, jujur aja, cuma satu kata, takut. Ancaman kepunahan itu motivator terkuat di dunia. Inilah yang memaksa manusia-manusia yang tadinya terpencar buat bersatu demi satu tujuan. Jangan sampai mati. Di peradaban awal kayak Sumeria, hidup itu kayak judi. Sungai bisa ngasih panen melimpah, tapi besoknya bisa aja banjir bandang ngancurin semuanya. Di darat kekeringan bisa bikin kelaparan, belum lagi ada perampok yang siap nyerbu kapan aja. Pokoknya, tanpa perlindungan, yang lemah ya habis. Jadi, apa solusi pertama buat semua masalah ini? Sederhana, tapi jenius banget, tembok. Kota bertembok itu bukan cuma kumpulan rumah ya, itu adalah benteng pertama manusia melawan alam liar dan manusia liar lainnya. Di balik tembok itulah cikal bakal peradaban lahir, budaya, perdagangan, dan yang paling penting, rasa aman. Dengerin deh kutipan dari mitos banjir Sumeria ini. Ini benar-benar menangkap teror kehancuran total. Rasa takut ini universal banget, sampai muncul di mana-mana, kayak kisah Manu Vaivaswata di India. Ini tuh kayak semacam memori genetik peradaban kita, pengingat bahwa keteraturan yang kita bangun ini rapuh banget. Oke, tembok udah ada, perlindungan fisik udah aman. Tapi itu aja belum cukup. Buat ngatur ribuan orang di dalamnya, kita butuh sesuatu yang lebih, yaitu satu suara, satu pemimpin. Nah, disinilah lahir penemuan besar berikutnya, Sang Raja. Kenalin, salah satu raja pertama dalam catatan sejarah, Narmer dari Mesir. Julukannya, lele yang mengamuk. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Buat orang Mesir kuno, lele itu simbol keganasan dan keberanian. Jadi, ini tuh pujian setinggi langit buat seorang penakluk. Benda ini namanya Palet Narmer. Bisa dibilang ini akta kelahiran Mesir. Di satu sisi, kita lihat dia sebagai penakluk dari selatan. Di sisi lainnya, dia udah jadi penguasa utara dan selatan. Pesannya jelas banget kan? Dengan kekerasan dan kekuatan, Narmer berhasil menjatuhkan dua negeri yang tadinya perang jadi satu kerajaan besar pertama di dunia. Terus, gimana caranya satu orang bisa ngontrol jutaan orang? Nah, jawabannya ada di sini. Buat orang Sumeria dan banyak peradaban lain, raja itu bukan manusia biasa. Mereka adalah pilihan para dewa. Kalau perintah raja itu sama dengan kehendak langit, siapa yang berani nolak? Ini adalah alat pamungkas buat menuntut kepatuhan mutlak. Oke, raja udah ada, dan dia punya mandat dari langit. Sekarang waktunya bangun kerajaan. Dan ternyata resep buat bangun kerajaan kuno itu, ya gitu-gitu aja, hampir sama di mana-mana. Yuk kita lihat alat-alat kekuasaan yang universal ini. Ini dia, 4 pilar kerajaan kuno. Pertama, kuasai sungainya. Karena itu artinya kamu kuasai makanan dan uang. Kedua, bangun tembok raksasa, biar semuanya aman. Ketiga, bikin birokrasi buat narikin pajak, karena kerajaan butuh duit. Dan yang terakhir, kartu asnya, klaim aja kalau para dewa ada di pihakmu. Resep ini hampir gak pernah gagal. Tapi, ngaku-ngaku jadi dewa itu gampang goyah. Di Mesir awal, Firaun itu dianggap dewa Horus yang hidup di bumi. Tapi, pas ada perang saudara, orang-orang jadi mikir, loh, kok dewa bisa dikalahkan? Nah, buat ngejawab keraguan itu, Firaun kayak Khufu bikin piramida. Sebuah pesan dari batu yang seolah bilang, aku mungkin bukan dewa, tapi lihat, kekuasaanku akan abadi. Oke, keteraturan sudah tercapai, kerajaan berdiri kokoh. Tapi, disinilah ceritanya mulai jadi ironis. Alat-alat yang sama yang dipakai buat membangun, kekuatan, kekayaan, kepemimpinan, justru jadi bibit kehancurannya sendiri.
Inilah harga yang harus dibayar. Coba perhatiin angka ini, 1.000. Kira-kira apa artinya angka ini dalam konteks orang raja yang super berkuasa? Jumlah harta? Pasukan? Coba ditebak dulu. Jawabannya, 1.000 itu jumlah istri dan selir Raja Salomo. Gila kan? Ini adalah simbol keserakahan yang gak ada batasnya. Nafsunya akan kemewahan, bangunan megah, dan kekuasaan itu gede banget. Sampai kas negara habis dan dia terpaksa jual sebagian wilayahnya cuma buat bayar utang. Dan cerita Salomo ini bukan satu-satunya, polanya sama di mana-mana. Ambisi buat membangun berubah jadi kesombongan, kekuasaan yang terpusat melahirkan tirani, dan konspirasi di istana. Dan kemenangan militer di luar negeri, malah jadi kehancuran di dalam negeri. Pada puncaknya, setiap kerajaan mulai memakan dirinya sendiri dari dalam. Nah, kalau fondasi di dalam udah keropos, cuma butuh satu guncangan kecil dari luar buat meruntuhkan semuanya. Inilah babak terakhir dari siklus kita, saat para dewa dan raja-raja yang mewakili mereka akhirnya gagal total. Kutipan yang mengerikan ini datang dari puisi yang meratapi hancurnya kota Ur di Sumeria. Ini bukan lagi laporan perang, ini deskripsi tentang kiamat. Akhir dari segalanya, di mana semua keteraturan yang dibangun susah payah selama berabad-abad musnah dalam sekejap. Dan inilah pukulan telaknya. Hancurnya sebuah kota itu bukan cuma soal bangunan yang runtuh, ini adalah krisis kepercayaan. Coba bayangin, kalau dewa-dewa yang kamu sembah aja nggak bisa melindungimu dari musuh, terus buat apa lagi mereka? Pas kepercayaan itu hilang, seluruh fondasi masyarakat ikut hancur. Jadi ya inilah siklusnya, tergambar jelas di sini. Kekacauan bikin kita butuh keteraturan. Keteraturan butuh kekuasaan buat menjaganya. Tapi kekuasaan kalau gak dikontrol, hampir selalu jadi korup dan akhirnya membawa kita balik lagi ke titik awal. Kekacauan. Sebuah roda yang terus saja berputar. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kerajaan kita hari ini skalanya global. Tembok kita sekarang bentuknya firewall digital dan sanksi ekonomi. Tapi apakah polanya benar-benar beda? Ambisi, keserakahan, perebutan kekuasaan, semuanya masih ada kan? Jadi pertanyaannya bukan lagi apa kita bisa memutus siklus ini, tapi di tahap mana kita berada sekarang. Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.